pembicaraan kita pada hari Sabat ini adalah menghadapi coronavirus atau COVID-19. Data dari Johns Hopkins University saat ini jumlah pasien yang terkonfirmasi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 156.296 orang yang tersebar di 142 negara. Artinya 3/4 atau 72,8% dari total 195 negara di dunia sudah melaporkan adanya COVID-19. Dan kalau kita melihat jumlah yang disebutkan, maka Indonesia sampai pada hari Kamis yang dilaporkan adalah 117, sembuh 8, dan meninggal dunia 5, atau persentasinya adalah 2,4%. Sudah lebih tinggi dari Cina. Wabah ini sangat menakutkan. Meskipun jumlah yang meninggal tidak menyamai kematian karena jantung koroner. Kenapa? Karena jantung koroner meskipun jumlah kematiannya banyak, tapi kematiannya itu satu-satu. Tetapi kalau jumlah kematian yang disebabkan oleh virus corona ini dalam jumlah yang sangat besar dan pada saat yang bersamaan. Semua bangsa di dunia ini kemudian membuat keputusan untuk mengamankan negaranya masing-masing. Sebagai contoh, Filipina sendiri oleh presidennya mengatakan negaranya lockdown atau negaranya mengisolasi diri dari kedatangan negara lain dan mereka pun tidak boleh keluar ke negara lain. Ada juga Spanyol yang sudah lockdown, Singapura, Malaysia, Italia, dan Indonesia sendiri, dia tidak punya istilah lockdown, tapi dia punya istilah adalah Indonesia siaga darurat. COVID-19 adalah singkatan dari coronavirus disease, karena munculnya tahun 2019 atau akhir 2019, makanya namanya COVID-19. Apa itu coronavirus? Secara sederhana, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penularannya pada manusia dan hewan. Dan pada manusia biasanya menyebabkan pada saluran pernapasan melalui flu. Itu yang kita kenal yang lalu, MERS, atau yang kita sebut dengan Middle East Respiratory. Alkitab menyebutkan tentang sebuah penyakit menular yang lebih menakutkan dari COVID-19 atau coronavirus. Apa nama penyakit itu? Di dalam Roma 5 ayat 12 menyebutkan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, penyakit menular yang paling berbahaya dan lebih berbahaya dari COVID-19 adalah penyakit dosa. Ellen G. White, pelopor gereja Advent, menulis bahwa dosa merajalela di atas dunia ini bagaikan penyakit kusta. Alkitab menyebutkan dosa itu sebagai penyakit menular, bahkan lebih parah dari COVID-19, dari coronavirus. Apa solusi Alkitab dalam menangani penyakit menular seperti COVID-19, seperti kusta? Apa yang harus dibuat? Bagaimana cara menghadapi penyakit menular? Di dalam buku Imamat, mari kita buka Alkitab kita walaupun tertulis di sana. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit seseorang ada bengkak-bengkak atau ada bintil-bintil atau ada pano yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anak imam itu. Dan imam harus memeriksa bintil-bintil pada kulit itu. Dan kalau pada tempat penyakit itu terjadi berubah menjadi putih, penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka penyakit kusta lah itu. Karena orang itu harus dikurung dan menyatakan bahwa orang itu tahir. Jadi ayat yang keempat, tetapi jikalau ada yang ada pada kulitnya hanya pano putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan bulunya tidak berubah menjadi putih, maka harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Saudara, kata dikurung itu sama dengan kata isolasi. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan isolasi itu adalah pemisahan.
atau penghambatan. Jadi cara terbaik untuk menghadapi penyakit menular adalah isolasi atau pemisahan. Dipisahkan dari orang yang belum terpapar penyakit menular tersebut. Di rumah sakit disediakan ruang isolasi. Rumah sakit Advent sebelumnya punya 2 ruang isolasi. Tapi oleh karena menghadapi virus COVID-19, maka gubernur meminta supaya kita tambah 5, dan kita sedang siapkan 5 ruang isolasi. Upaya yang lain yang kita sebut dengan social distancing. Atau sama, ini adalah pemisahan, isolasi, pengurungan. Itu sebabnya hari ini kita kebaktian terpisah satu dengan yang lain oleh karena kita mau menghambat penularan daripada Corona 19. Kita mau supaya semua yang sehat tidak terpapar lagi dengan mereka yang sakit. Pada zaman perjanjian lama, mereka yang tertular atau terpapar penyakit menular akan diisolasi, akan dikurung, dipisahkan. Sebabnya karena tidak ada obatnya. Sama dengan COVID-19. COVID-19 itu tidak ada obatnya, masih belum ada obatnya. Yang ada adalah memperbaiki imun seseorang. Jadi untuk memperbaiki imun seseorang, maka orang itu harus diisolasi. Jadi Alkitab menyatakan isolasi orang tersebut. Pasien akan mendengarkan keputusan imam. Apakah hasil diagnosa imam penyakitnya itu negatif atau sudah positif terpapar? Maka kita dapat pelajaran dari sini bahwa penyakit menular yang sedang berkembang di dunia saat ini, yaitu COVID-19, dianjurkan supaya diisolasi selama 14 hari. Ini sangat sama dengan apa yang sudah disebutkan oleh Alkitab. Bahwa Alkitab sangat benar. Semua penyakit menular yang tidak ada obatnya, maka harus diisolasi setidaknya 14 hari. Nah, isolasi atau dikurung atau dipisahkan adalah cara terbaik untuk memutus virus atau wabah yang sedang merajalela. Wabah yang tidak punya obat. Jadi, hari ini ketika kita terpisah dari kebaktian umum, tujuannya adalah untuk memutus virus. Memutus wabah yang sedang merajalela. Dan ini anjuran kitab suci, bukan anjuran pemerintah. Itu sebabnya kita tidak hadir di tempat umum karena kita menurut pemerintah. Kita menurut perintah Tuhan. Ada satu ayat yang sangat luar biasa di dalam kitab, menyatakan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 11. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Apa artinya? Artinya, isolasi lebih baik sebelum datangnya COVID-19. Isolasi lebih baik datang sebelum datangnya penyakit menular. Kalau sudah dihinggapi COVID-19, kalau sudah terpapar penyakit menular, bisa jadi isolasi sudah terlambat. Amin. Itu sebabnya kita perlu diisolasi sebelum kita terpapar. Yang kedua adalah kita harus datang kepada imam. Mengapa semua yang terpapar penyakit menular harus bertemu dengan imam? Saudara-saudara, menurut perjanjian lama, imam adalah perantara antara orang berdosa dan Allah di kemah suci. Jadi imamlah yang berdiri di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Ketika ada manusia yang terpapar penyakit menular, maka dia datang bertemu dengan imam, imam memohon kesembuhan kepada Allah. Kemudian Allah berbicara melalui imam, dan imam menyampaikan itu kepada umat. Jadi imam di kemah suci padang belantara atau imam di kemah suci padang gurun adalah lambang dari imam besar kita, Yesus Kristus, yang membawa darahnya sendiri ke kemah suci di sorga untuk memohon pengampunan dan penyembuhan bagi kita. Sekarang Tuhan sedang memohon kepada Allah untuk menyembuhkan kita dari penyakit menular, baik itu virus corona maupun penyakit dosa yang mematikan itu. Kalau begitu, apa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya sekarang ini kitalah
imamnya. Kitalah yang bertanggung jawab untuk berhubungan langsung dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk memohon penyembuhan dari virus yang menyebar dan menular dan mematikan ini. Bagaimana caranya kita datang kepada Yesus? Caranya adalah dengan berdoa. Matius 6 ayat 6 menyatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat, yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, apa yang dituliskan di dalam Matius 6 ayat 6? Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintumu. Ini adalah isolasi juga. Jika penyakit menular itu datang, isolasi dirimu. Tapi bukan diam-diam, bukan tidur-tiduran ketika isolasi diri, tetapi berdoa, memohon kepada Bapa di sorga untuk memutus virus COVID-19, untuk memutus virus dosa. Maka kita perlu masuk ke dalam kamar, perlu isolasi diri untuk memohon kepada Tuhan. Jadi, ketika penyakit menular datang, masuk ke dalam kamar, isolasi dirimu untuk memohon pengampunan dan kesembuhan dari sorga. Untuk masalah-masalah tertentu, kita perlu sendirian dengan Tuhan. Kita perlu sendirian dengan Yesus. Kita perlu isolasi. Kita perlu pemisahan. Sehingga kita boleh mendapatkan kesembuhan. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus yang datang melayani orang-orang sakit, melayani orang-orang berdosa, melayani mereka yang sakit kusta, penyakit yang menular. Tiba saatnya, Yesus sendiri memisahkan dirinya untuk berdoa, berhubungan dengan Bapanya, sehingga ia dapat memutus semua penyakit yang menular itu terjangkit kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini kita harus belajar dari Yesus Kristus untuk memutus virus COVID-19 supaya tidak menyebar lebih luas. Dan Rumah Sakit Advent Medan harus menjadi kepala di dalam memutus virus ini. Rumah Sakit Advent Medan harus berdiri paling depan dalam memutus virus ini. Itu sebabnya ketika kita terisolasi, ketika kita terpisah di rumah masing-masing, jangan lupa bergumul di dalam doa untuk memutus virus ini. Karena kitalah kepala untuk memutus virus ini. Apa kata Alkitab? Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat disembuhkan kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa artinya? Kita sudah melakukan hal yang benar, yaitu berdoa dan berpuasa di rumah. Isolasi, menyendiri, berdoa supaya putuslah virus ini. Jangan kita biarkan. Di rumah jangan banyak nonton yang lain, tapi berdoa untuk memutus virus ini. Jangan baca buku yang lain, baca Alkitab, memohon kepada Tuhan untuk memutus virus ini. Kalau menyanyi, jangan nyanyi lagu yang lain, tapi nyanyi lagu tentang Tuhan Yesus yang akan memutus virus ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama agar wabah COVID-19, wabah dosa boleh berakhir dengan segera. Tuhan Yesus, sumber kesembuhan itu, akan memberikan kepada kita semua, melindungi kita semua sampai hari Maranatha.